bisa duduk. Iya. Lumayan udah lebar yang itu bukanya matanya. Sudah lebar ya sebelah kanan. Uh-uh. Iya. Saya juga ini loh. Kemarin kan agak nutup gitu aja. Ya. Sekarang mau buka. Ibu buka mata. Buka. Iya, alhamdulillah. Katanya. Kemarin yang Samsukinya kehabisan itu nggak mau minum susu, terus campurin Samsuki masih mau. Makanya itu jangan sampai kehabisan ya, karena kemarin tuh jadwalnya Mas Rimpul terus, jadi makanya harusnya Senin Selasa itu nggak ada pengobatan karena pasien itu urgent ya. Saya komitmen dengan apa yang saya janjikan. Kasus-kasus glukoma, ROP, makula, stroke mata, ablasi retina ya. Nah, itu saya tidak pernah nunda. Jadi walaupun di luar jadwal saya ngobatin ya, ada orang minta bantuan, kasus-kasus seperti itu saya sempatkan waktunya 1 jam untuk. Bahkan kondisinya waktu hari Senin itu saya lagi di Royal Plaza. Minggu itu habis bongkaran stand dari Ciputra World ke Royal Plaza kan, berarti kan Seninnya kan waktunya nonton-nonton toh. Iya. Nah, waktunya ngatur-ngatur sana. Terus karena dia dari Bandung juga sudah di Surabaya, akhirnya ya belum selesai saya tinggal naik Grab ke sini. Ya lumayan Grabnya ya, jauh kan. Nah, oke, nah. Karena wis sisa kan. Wis sisa berontak apa nari wis tak berdaya dalam arti pasrah. Sekarang wis sisa kira-kira. Ayo ndak apa-apa Mas Feldi. Jabatin ya. Jabatin ayo. Oke bagus ya. Sekarang sudah bisa ngelawan ya. Iya ya. Bagus. 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 Dan ndak apa Marvel sebentar aja kok ya. Bentar aja kok ya. Biar sembuh ya. Ya udah merem aja ya. Ya. Terlambat. Bentar. Ibu mungkin sebelah sini aja. Oh iya. Biar saya ngatasnya yang sebelah sana enggak susah. Katanya. Kalau secara manusia ngapain harus repot-repot seperti itu ya Pak ya? Betul ya Pak? Belum lihat ya. Ya. Jadi habis ya. Bentar. Ya. Kurang lebar. Tahan. Oke. Nah. Sekarang bisa ini ngomong, lu diam aja. Bentar. Tahu dia. Siapa sampai lali aku sini? Siapa? Tian. Terus Tian. Saking lama ndak kesini sampai lupa ya. Mamahnya nggak libur. Bantunya mudik, jadi nggak ada yang antar. Nah itu loh salahnya. Dari Gundul sampai Gondrong baru ke sini. Iya toh? Terakhir ke sini kan masih Gundul. Iya. Jadi sudah berapa bulan ke sini? Sama 1 bulan Master.
Masa? 23 Oh, iya. terakhir ke sini. Hah? Tak lihat nanti rekodnya. Kan daftarnya kan tahu. Oh, kemarin daftar bolak-balik di cancel, Pak. Iya, saya yang ini. Ya. Coba ini. Oh, nggak ada center ya? Ada HP mungkin? Nggak bawa Saya HP. pengen lihat perkembangannya. Gak apa Itu mamanya itu Marvel. Nah, ini Ini Nah, center. Oh, permisi ya. perkembangannya putih-putihnya itu loh. Gak mau. Enggak apa-apa. Silau. Jangan dian dulu, bentar, biar dia ngeliat dulu. Oke, udah, center lagi. Udah membaik dia. Ada hitam-hitamnya. Udah membaik, udah mulai kelihatan hitamnya. Amalnya putih semua itu. Salah penanganan nggak Pak Nari? Ya. Ya untung sudah membaik. Makanya dia, makanya dia sudah bisa melihat sekarang. Iya, tunggu dulu. Iya, enggak apa. Enggak apa Dian, enggak. Diabati nak. Ayo. Iya, iya, iya. Belum. Ya, Mister. Oke. Udah, ya. Oh, sudah. Kemarin Akila juga tanya, enggak pernah ke sini, enggak pernah. Udah. Dan yang sangat saya sesalkan itu apa sih? Sudah ada perkembangan, berhenti. Ya. 3 minggu itu cukup lama loh. Dalam arti treatmentnya itu paling lama seminggu. Saya ngobatin orang nggak boleh bayar, tapi orangnya sendiri yang nggak rutin. Sedangkan yang bayar aja sampai luar negeri kadang ditempuh. Jepang 400 juta ditempuh. Itu pun dioperasi juga kemungkinan gagal, berhasil 50-50. Itu pun berhasil, kalau berhasil cuma 2% sampai 20%. Jadi kalau lihat cuma bayangan katanya, pun biayanya tinggi. Nah, yang sangat saya sesalkan apa? Pasien mau datang nggak datang itu kan terserah pasien ya. Bagi saya nggak ada untung ruginya, betul ya. Cuman yang saya sesalkan adalah ini sudah ada perkembangan dan kita berpikirnya jauh ke depan. Anak ini nanti kalau waktunya sekolah gimana? Kalau nggak lihat, Ibu saya mau tanya. Sekarang Ibu kerja ya, oke kerja Ibu dapat uang lah, katakanlah sebulan katakanlah 10 juta, setahun katakanlah 1 miliar atau 100 juta atau 1 miliar lah setahun. Ibu punya uang 1 miliar, tapi anak Ibu nggak lihat. Kira-kira uangnya buat apa? Ibu kerja buat siapa? Saya mau tanya itu. Master, kalau saya nggak kerja kan dipecat, saya nggak makan apa kalau macam. Oke lah, whatever, apapun alasannya. Cuman ini sudah ada progres, sudah ada perkembangan. Satu, anak ini nanti waktunya sekolah bagaimana? Mau sekolah di mana? SLB kah? Atau sekolah normal kah? Kalau nggak lihat tentunya SLB, betul ya? Kalau lihat palingnya dibantu kacamata, ya kalau normal. Oke. Setelah itu, setelah sekolah, lulus sekolah, kerjanya bagaimana? Ya, masih panjang nih, saya berpikiran panjang sekali. Nyari kerjanya bagaimana kalau nggak lihat? Siapa yang mau nerima? Ya mungkin adalah. Oke, kalau sudah kerja, pasangan hidupnya bagaimana? Jodohnya ini. Nah. Oke lah, mungkin ada yang mau nerima. Ya. Nah, pasangan hidupnya, oke. Kalau sudah punya anak, ngerawat anaknya ini seperti apa? Panjang kan ya? Oke, mungkin sekarang ibunya masih ada. Nanti kalau ibunya nggak ada, itu siapa yang jaga? Itu yang berpikirnya seperti itu. Kenapa kok sudah bagus? Kenapa kok masih
orang itu lebih prioritaskan kerjaan, orang itu lebih prioritaskan ini itu dan sebagainya. Sekarang baru terbuka nggak Ibu? Omongan saya, kebuka nggak? Berpikir nggak? Bagaimana nasib Tian ini 10 sampai 20 tahun ke depan? Kalau andai kata terlambat tangan. Kemarin aja salah penanganan saya senter aja. Awal pertama kali masih ingat saya obatin di mall. Saya obatnya di mall, bukan di sini. Kenapa? Waktu itu saya istilahnya bantu anak saya untuk pertama kali memulai usaha pet shopnya. Pameran di mall. Sama ibu ya, tahu ya? Neneknya juga ya. Glukoma, yang notabene penyakit yang nggak ada obatnya. Begitu sudah enak sedikit, sudah mulai sembuh, berhenti. Jadi seolah-olah tanda kutip itu, ya nggak cuman ibu sih. 50.000 pasien Mastrim lebih yang rutin ke sini nggak ada 20 orang. Yang rutin loh ya, bisa dihitung. Ya. Bu Endang pun awal-awal rutin, habis itu stop, betul ya? Sekarang baru rutin lagi. Bu siapa ini? Sampai sekarang saya nggak tahu namanya. Wasit, Bu Wasit, tahunya bapaknya jadi wasit. Pokoknya saya hafalnya gitu. Ya. Itu pun juga awalnya rutin, habis itu berhenti. Sekarang baru mulai rutin lagi. Kalau Eko terapi sendiri di rumah, dia punya medianya. Yang belakang itu baru berapa kali Pak? 3 kali. Baru 3 kali. Seminggu sekali ya Pak? Iya. Oh, oke. Yang Bu Lasmi pun ya demikian. Baru terakhir-terakhir ini rutin, betul ya? Ya. Bu Lasmi kenapa Bu Lasmi? Jatuh tangannya. Enggak, bukan. Apanya? Obat ke Mastrim matanya Pak? Oh, katarak. Yang kemarin ke RKK suruh apa? Operasi saya nggak berani. Ya. Loh kalau langkah medis katarak mau kemanapun nggak usah ke RKZ, mau ke luar negeri pun ya operasi Bu. Ya. Ya, waktu itu berobat di sana terus suruh operasi saya nggak mau langsung ke sini. Dikasih tahu siapa? Pak Ji tuh. Oh, Cak Ji. Pak Ya. Ji ya. Cak Ji itu pegawainya Mr. Prakas, Iya. orang India. Nah, itu dia yang istilahnya ngambil Sacuki sampai 500 dus itu. Iya. Ya. Nah. Karena dia merasakan manfaatnya. Ya. Anaknya sudah divonis nggak bisa, nah, sekarang sudah sembuh. Ya. Saya nggak pernah ke sini Pak Ji. Pak Ji sudah lama nggak kesini. Nah. Itu tadi waktunya. Orang bilang waktunya nggak sempat. Nah itu tadi. Karena Mas Lim tidak buka praktek, makanya waktunya ini sesuai waktunya Mas Lim. Bukan pasien yang ngatur Mas Lim. Mas Lim yang menyediakan waktu, pasien itu mau nggak mau ya kalau mau berobat sesuai waktunya Mas Lim. Ya, mengikuti. Dari mana status WA? Lain cerita kalau tak tarif Bu, ada ininya apa? Amplopnya atau ada tarifnya ya. Nah, itu lain cerita. Kalau ada seperti itu ya saya bikin panjang aja waktunya, fleksibel ya. Pagi sampai siang, sore sampai malam, kan terima uang saya. Ya kan? Nah, itu lain cerita. Itu pasien bisa datang sesukanya ya. Nah, kalau gini aja terlambat aja. Ayo coba terlambat 30 menit, tak suruh pulang sama saya. Loh iya. Pernah lihat ada orang yang saya suruh pulang? Ada tak? Di depan pintu dia belum masuk, tak suruh pulang. Lah waktunya saya mau kegiatan, ya bantu anak nganter anak ke mall, dia baru datang. Janjinya sama saya jam berapa? 8:30. Datangnya jam berapa? Jam 10 kurang 10. Loh, yang salah siapa? Itu kok marah-marah. Nah, habis gitu saya suruh datang Sabtu sampai sekarang nggak datang. Padahal penyakitnya glukoma. Nah, dia lebih mementingkan egonya, gengsinya dibanding ibunya. Yang sakit loh ibunya. Tiap hari nahan cekot-cekotnya itu. Ya, nahan rasa sakitnya itu. Itu loh. Ya. Jadi saya ngomong di sini itu apa adanya. Biar pasien itu bisa berpikir bahwa uang itu istilahnya bukan segalanya. Ya, kerja betul kerja repot ya.
sak repot-repotnya istilahnya kerja juga buat siapa? Ya. Kan bisa diatur. Neneknya kerja? Enggak, kan bisa naik Grab, naik Gojek. Betul enggak? Sakit saya. Apa ya dua-dua? Sakit juga. Iya. Terus mertuanya lagi? Udah Udah enggak ada. nggak kesini. Adik kakaknya? Kakak saya ini di luar pulau Wah, Pontianak. iya repot. Itu apa? Baby sisternya atau siapa? Mudik. Pulang mudik. Iya. Kapan? Sudah lama? Udah sebelum puasa, sebelum itu. Ya ini mau nggak mau ya harus punya sendiri tetesannya, terapi sendiri biar nggak putus, betul nggak? Betul ya, wis nggak ada alasan udah. Kalau udah seperti itu, justru kalau bisa ke sini Mas Trin larang untuk itu punya tetesannya, betul nggak? Kenapa? Karena di sini satu botol bisa dibagi untuk 50 orang, free, bukan cuma free, nggak boleh bayar, ya. Nah, tapi kalau andai kata seperti ini, Master gini. Nah, sekali treatment lah hitungannya 80.000. Ibu kesini apa? Mobil sendiri. Nah, bensinnya berapa? Nggak pernah gitu. Seminggu Loh bukan, kesininya dari sana ke sini. 50 mungkin. Eh? 50. Lima- Enggak sampai. Nggak Enggak sampai. sampai 50. Anggaplah dipotong bensin, dipotong waktu riwa-riwi, dipotong anu, bisa ditinggal masak, bisa tinggal kerja, kegiatan dan sebagainya. Bisa tidak ada sendiri pagi, siang, malam. Ya. Supaya apa? Rutin. Kalau nggak rutin seperti ini. Lah untung kok sudah mulai membaik. Apa nari lihat videonya, lihat YouTube Mas Rim, putihnya besar banget. Nggak kelihatan tengah-tengahnya, nggak kelihatan putih semua. Kenapa? Itu tadi salah penanganan di awal. Dikasih obat tetes ya. Nah, Wong RUP kok kasih obat tetes kimia. Akhirnya putihnya membesar. Nah, putihnya anak RUP itu kecil, bentik bening di tengah. Nah, ini satu mata ini bulat putih semua. Jadi salah penanganan. Ya. Lebih percaya sama temennya ya. Enggak sih. Kan ibu ini fisioterapi, temennya kan dokter otomatis kan. Nah, kan jadi diganti bola mata pun nggak bisa loh, Bu. Saya ngomong apa adanya. Nah ini kok pakai ada yang di laser, ada yang sudah dioperasi. Ya, beberapa pasien nanti ini saya kirim yang sudah di laser. Pecah retinanya. Habis laser. Ya. Habis di laser bilangnya nggak bisa angkat tangan, terus sudah istilahnya kayak saya umpamakan memperbaiki TV atau jam tangan sudah rusak sekalian dikembalikan. Sudah nggak bisa. Ya. Loh, kalau jam tangan TV enak tuku meneh. Masa anak kon gawe meneh kayak itu yang kemarin ya. Dikongkon bae gawe meneh. Loh, Marvel ini suruh bikin lagi katanya ini mamanya Marvel itu. Sama itu ya. Sama dokternya bilang gitu, suruh bikin lagi. Loh iya. Loh serius, ini cerita sendiri nih. Nah, ini anak ada tubuh, jiwa dan roh. Ya, bukan cuma tubuh dan jiwa, tapi ada rohnya. Yang dimana ini anak itu segalanya. Ya, jangankan untuk kesembuhan anaknya yang untuk melihat. Saya aja untuk anak bisa muliakan anak ke luar negeri. Saya bilang sama anak saya, Nyo, ya, anak saya yang pertama kan sekarang sudah di Australia. Saya bilang apa? Nyo, apapun papa lakukan, asal kamu bisa kuliah di luar negeri. Jual mobil, katok pun tak jual Nyo. Saya bilang itu. Asal kamu bisa keluar negeri. Biar masa depanmu ini enak, kerjamu bisa enak. Seperti itu saya bilang. Sampai katok yang dipakai ini rela untuk dijual. Sampai anak itu bisa. Itu untuk pendidikannya. Bukan untuk kesembuhan atau dan sebagainya. Saya pun rela sampai seperti itu. Ya. Nanti kalau anak saya suatu saat ya ingat sudah lulus saya suruh ngomong sama pasien ini yang bener nggak apa-apa ngomong seperti itu. Ya.
waktu dia persiapan sekolah online itu ya, waktu masih online ya, setahun yang lalu itu saya berpikiran saya jual mobil pun masih kurang biayanya ya. Apa yang terjadi? Saya cuma pasrah sama Tuhan, saya berserah sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, jikalau kau memang izinkan anakku sekolah luar negeri, cukupi Tuhan. Itu seperti waktu pertama kali dia sekolah playgroup di Mawar Saron. Nggak murah. Waktu itu kondisi saya itu hanya seorang sales, yang dimana penghasilannya juga nggak tetap, karena gajinya kecil, tergantung dari komisi. Istri saya maksa anak sekolah di sana, saya bilang sekolah kampung aja. Tapi 3 hari saya nggak diajak omong, wah nggak betah saya. Akhirnya saya minta sama Tuhan sama, Tuhan, jikalau kamu izinkan anakku sekolah Mawar Saron Tuhan, cukupi Tuhan. 3 hari menjelang hari H, Tuhan kirim orang transfer uang tanpa tahu siapa orangnya dan wajahnya seperti apa. Ya, dia cuma kasih tanda terima kasih. Wajahnya kayak apa saya nggak tahu ya. Rumahnya di mana juga nggak tahu. Dia kasih tanda terima kasih ke istri saya. Ya, karena saya nggak punya rekening kan. Betul ya? Iya. Oh, yang dari Jakarta itu ya? Oh iya. Duduk sini aja. Masih ada 1 kosong ya. Di sini aja, nggak apa-apa. Baik, adiknya di sini aja, bayinya. Ya. Duduk aja ibu sini. Nah, singkat cerita, anak saya bisa sekolah di sana. Ya. Dan bukan cuma 1, 3-tiganya di Mawar Saron. Dan 2 sudah lulus, tinggal 1. Waktu saya bilang sama Tuhan, Australia, nggak cuma 1. Anak saya yang cewek nomor 2 ini 1-2 bulan lagi juga akan ke sana, sekolah sana, dan biayanya sudah Tuhan sediakan. Itu yang luar biasa. Ya, gimana kalau kita benar-benar minta, itu Tuhan pasti kasih. Saya bilang, loh, saya ngobatin orang nggak boleh bayar. Ini Tuhan yang suruh. Nah, saya ini jago sales. 27 tahun saya pengalaman marketing. Lah kok sama Tuhan tiba-tiba stop. Tinggalkan semua kerjaan duniawi. Obatin mereka, 250.000 orang sembuh, kamu baru boleh pensiun. Waduh. Berat, Bu. Saya masih sehat, masih kuat. Keliling tuh seneng saya. Ya. Sama Tuhan suruh stop. Ya, genep usia 40 saya berhenti dari dunia konvensional. Sampai detik ini sudah 4 tahun saya jalanin. Ya, full. Nah, itu. Ya, boleh buka mata semua sudah. Ya, diminum lagi sacukinya. Oke, Ibu, ini anaknya ya. Anaknya Ibu ini. Ya, ROP stadium berapa? Jadi awalnya saya ROP stadium 4. Pas pertama kali screening kan aku usia 7 minggu. Terus langsung dibawa ke rumah sakit di Jakarta, terus langsung tindakan operasi. Dioperasi? Oh, sudah dioperasi. Loh, ini loh. ROP itu tidak bisa dioperasi, tidak bisa dilaser, diganti bola mata pun nggak bisa. Kenapa kok dilakukan operasi? Ibu ini dia fisioterapi. Anaknya kasih obat tetes, putihnya membesar. Ini ROP juga. Ya. Akhirnya apa? Blind total. Saya center nggak tembus, betul ya Bu ya? Awal pertama kali saya obatin pertama kali di mall. Jadi waktu itu saya bantu anak saya ada buka pameran pet shop, pameran hewan-hewan ya waktu. Terus karena urgent ya, ROP, makula, stroke mata, ablasi retina, glukoma tidak bisa ditunda. Akhirnya saya bilang apa? Ya, kalau mau ibu datang aja ke mall, saya obatin sana. Saya obatin sana. 30 menit termasuk neneknya glukoma, langsung ada perubahan. Betul ya Bu ya? Saya suruh lihat tulisan dari jarak jauh itu ya Bu ya. Masih ingat? Masih. Kalau lupa lihat YouTube-nya Master Lim.
Ya, atau Facebooknya Mas Trim itu ada live, semuanya seperti ini, kita rekam seperti ini, ya. Nah, sekarang anaknya bisa melihat sudah. Ya, dari gondol sampai udah tumbuh rambut, guyu. Ya, ya, oke. Ini kita center dulu. Ibu ada center HP coba boleh? Nah, di center dulu, saya mau lihat kondisinya. Usia berapa sekarang Ibu? 9 bulan. 9 bulan. Ini udah dioperasi. Nah, coba makanya saya mau pengen tahu. Bukan. Dibuka aja matanya, nggak apa. Ah, gitu ini. Nggak apa, dibuka aja. Biar tahu dalam bola matanya kayak apa gitu. Jadi biar tahu before and after. Diam. Pegang. Angkat tangannya, buka matanya ke sini. Buka matanya. Oh iya, ini nenek ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, tunggu dulu. Oh ini. Oh, ambil susunya dicampurin Satsuki aja. Iya. Oh nggak mau. Nanti sambil campurin ini aja kalau untuk nanti buat diobatin. Iya. Atau ini yang langsung dimasukkan ke situ atau campur susu terserah. Oh bisa ya, pakai susunya ya. Ya. Kasih ini aja. Biar dia melek sendiri aja nanti ya. Oh iya, enggak. Siapa nak? Iya. Oh, saya. Ini sama nenek. Iya, diam. Enggak ada apa-apain. Jangan. Biarin aja, biar melek sendiri. Kasih minum dulu aja, relax aja ya. Di sini boleh? Iya, langsung aja. Iya, diam. Saya. Bukan mulutnya, dia gede banget. Ya. Banyak orang tuh ada apa? Mas, tuh ada mas. Oh iya, saya Iya, minum aus ya. Saya mama nak. Ya, minum air putih ya. Aus ya. Langsung mau dia minum air putih jadi ya. Satsuki. Ya, minum. Ya. Biarin aja. Nanti begitu buka mata, coba di center ya. Enggak. Oh iya, nenek Oke. berdiri. Ayo, Fel. Semangat, Fel. Ya. Ya. Oh ya. Sekarang bisa ini. Ya. Ayo, Yan. Ayo. Belum. Belum masuk sih. Ayo dah. Oke. Mulai bisa nampil kamu. Biasanya kamu loh ditetes nggak nangis, baru sekarang ini baru nangis. Ya, berapa kali banyak dipuji sama pasien, hebat anak ini, kuat ini. Ya, baru sekarang aja. Nah, Pak Ari itu terutama yang sering muji itu. Ya. Ya. Ibu, nangis. Ibu. Nah, oke. Awas kayak mau ngobatin gitu. Ya, oke. Nah, ini buka mata. Oh, itu udah ayah. Ada suara orang dia buka. Coba sambil di center ibu. Ya. Biar tahu dalamnya. Center ke. Agak kelihatan putihnya yang kiri sih, cuma sedikit. Waduh, bola matanya ini beda ibu. Ya ini yang bekas operasi. Coba ibu center yang ini, fokuskan Ini ke sini. guys. Fokuskan ke yang sini, deketin. Sebelah kanan. Senternya iya. Karena kata dokternya saat itu operasi
operasi dia lensanya dibuang biar nggak katarak katanya gitu. Nah terus habis itu bagaimana sekarang hasilnya? Ya kemarin sih bilang hasil masih nunggu perkembangan. Iya toh, nunggu perkembangan biar nggak disalahin. Apanya nunggu perkembangan, nggak ada respon, senter diam aja. Ini senternya mana? Kalau saya punya senter lebih besar lagi. Kemarin senternya habis pakai taruh mana? Bentar saya carikan senternya dulu ya. Iya. Waktu ibu telepon sama saya, begitu ibu bilang sudah di laser, saya langsung bilang apa? Aduh, langsung. Kenapa? Pecah retinanya. Walaupun saya nggak lihat. Jadi hantaman dari laser itu malah bikin rusak. Terbukti sekarang begitu senter pecah. Ya. Jadi ya udah, nggak apa-apa. Saya bilang kalau sudah seperti ini bagaimana? Nah kalau mau ibu mau ikhtiar, monggo. Setidaknya dicoba. Kenapa? Karena sudah di laser dan dipastikan apakah masih bisa sembuh masalah. Kalau sel yang masih rusak masih bisa, tapi kalau sel mati sudah nggak bisa. Setidaknya tetap ada perubahan walaupun tidak maksimal. Itu. Kenapa? Karena sudah ada tindakan laser. Ya, ibu lihat sendiri bola matanya yang di tengah beda. Kalau bola matanya ROP normal, cuman di tengah ada bintik putih bening. Kalau ini enggak, karena udah pecah tadi laser. Ini dua-duanya di laser. Iya. Yang satunya di foto. Yang kanan udah kayak. Udah. Tapi enggak terlalu jelas. Yang ini yang jelas banget ini. Ini. Iya, yang ini jelas banget. Yang itu fotonya mungkin kurang fokus. Siapa tuh? Tuh, Bang, Ya. Mas kenapa Ya, Mas? saya center juga. Siapa tuh? Siapa tuh nangis tuh? Tian, apa Tian apa? Marvel, ya. Mas, kenapa Mas berteriak Mas? Nah ini coba Tuh. fotoin yang ini. Tuh, Mas, kenapa ya? Yang satu fokusin satu mata. Iya, itu. Mas kenapa Mas? Udah? Mas. Beda ya yang satunya. Mas, Itu malah hitam semua ya. Mas, kenapa Mas? Ya. Hitam semua itu malah. Jadi hasil laser kanan kiri beda. Satunya blok hitam, satunya pecah tinggal kecil di tengah. Ya nggak apa-apa dah. Pokoknya yang penting selama manusia itu masih berusaha, masih ada jalan. Cuman dari awal saya lihat di YouTube saya, hasilnya kalau sudah dioperasi, di laser, diinjek, ya, dengan yang masih ori, cepat yang masih ori. Ibu ini sudah dioperasi, gagal total, masuk meja operasi, pendarahan dikembalikan. Ya betul Bu ya. Dia nggak tahu, saya mau bilang ke siapa, tapi dia mantu karena ya dia yang merasa. Dia yang merasakan. Sudah masuk meja operasi, ya Bu ya, ceritanya gimana Bu? Udah dibius, udah dibuka, pendarahan nggak jadi. Gagal. Akhirnya total blind, nggak kelihatan. Pertama kali kesini total nggak lihat. Ablasi retina. Ya ablasi, ya glukoma, ya retinapati, udah campur-campur. Semuanya Ya, Eko, belum ada tindakan sama sekali. Begitu tahu ablasi retina, ada orang Jakarta ngasih tahu lewat Facebook ya? Lewat grup WA. Nah, terus langsung ke sini. Waktu itu zamannya Covid parah-parahnya. Saya obatin dia di teras itu, di luar. Betul kayak? Kamu ke sini sama bapakmu. Senin mau operasi, Sabtu datang ke sini, saya obatin, sembuh sekarang. Betul kok? Sekarang bisa naik motor sendiri. Ya. Enak, minum ya. Lima kali kesini bisa lihat. Habis gitu kebentur. Ya. Bismillah. Tuh, cuci muka ya. Cuci Cuci muka. muka. Ya, biasa cuci mukanya ya. Ya. Ibu bisa bantu buka matanya anaknya saat atas ya. Oke.
Oh, ini lagi buka kok dia. Ya, ini lagi buka. Lagi buka ya. Nanti satunya pasti dia merem karena ini Bismillah. andai kata dia nangis, bersyukurlah. Kenapa? Berarti masih bisa sembuh. Ya. Mas, tuh. Mas. Allah, ya Allah. Apa-apa, udah biasa, udah Iya, biasa. iya, iya. Udah biasa dia, udah biasa. Ya ini nenek ini. Iya 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 iya. Bagus. Iya 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 Berarti iya. masih Enggak bisa Bapak, enggak bismillah. Ya. Oh kaget ya, kaget siapa nak Berarti masih bisa sembuh Iya ya. iya iya. Jadi walaupun bisa dibilang apa? Dibilangi lepas, putus apa? Ditetes masih nangis, berarti ibaratnya kabel itu masih connect. Oh enggak mau nenek. Ya, Oh masih- peri-peri ya ya ya. Masih ada harapan sembuh ya. Ah, bismillah. Kak. Oke, satunya buka. Mas. Bismillah. Buka. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Allah dah. Akbar. Ya, sudah ya. Oh iya 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 saya nenek. Oke, biarin aja. Kasih minumnya kasih ya. Iya, entar dulu di luar dulu. Ibu kok terlambat, Ibu? Kok terlambat ke sini ya? Oh iya, tadi aku kan sampainya jam 2 pagi tadi. Jam 2 pagi. Iya. Heeh. Terus tadi pas habis sahur gue ketidur. Oh, alah. Dari Jakarta naik mobil. Enggak, naik kereta. Oh, naik kereta. Oh, ketiduran di mana, Ibu? Kan saya nginep di hotel. Oh, alah. Mbak, mana Mbak? Untung, Bu. 20 menit lagi ketinggal, Bu. Jadi, kalau pasiennya nggak on time, saya tinggal. Ya, kenapa? Ya, saya ada ini sementara kegiatan bantu anak pameran. Ya, ada pameran pesap di Royal Plaza. Jadi, apalagi pegawai nggak masuk satunya keluar. Dah. Buka 2 cabang, keteteran udah. Makanya tadi kan pasien agak terlambat ya. 8.32 baru saya bukain, biasanya 8.30 udah buka. Kenapa? Masih bersih-bersih sendiri. Ya. Karena di sini nggak ada pembantu juga. Jadi rumah segede ini tanpa pembantu. Ya. Ya? Iya, nggak masuk, Bu. Nggak tahu Ibu pegawai saya. Izin sakit katanya. Nggak enak badan katanya. Biasa habis bayaran soalnya. Ya. Nanti kalau uangnya udah habis masuk lagi. Biasa gitu. Pokoknya tiap bulan ya gitu. Pokoknya habis bayaran nggak enak badan. Padahal ya itu tadi mau THR-an. Ya kalau pegawai yang udah kerjanya lebih dari setahun kan full. Ya kan? THR-nya kalau yang masih baru yang berapa bulan ya suka-suka lah ya. Ibaratnya lihat kerjanya juga ya. Tian sudah bisa apa aja? Apa ya? Main apa? Ngambil mainan. Nah, usia berapa tuh sekarang? 1 tahun. Ibu kalau mau lihat YouTube-nya Tian bulan berapa? Oktober. Bulan Oktober di YouTube-nya Master Lim atau di Facebook-nya Master Lim. Ya. Jadi biar tahu bahwa di sini nih ada yang bilang orang itu yang kemarin dari Medan ya, bilang apa? Mamanya yang bilang, "Oh, itu orang bayaran semua," katanya gitu, Bu. Ya. Ada yang bilang gitu. Makanya dia buktikan dari Medan ke sini naik pesawat 1.600.000. Ini cuma berobat mata minus. Kalau cuma mata minus gampang ya. Nah, terus saya bilang apa ke dia? 30 menit kalau nggak ada perubahan, tiketmu tak kembalikan 2 kali lipat, tak bayar 3,2. Tapi kalau langsung ada perubahan bagaimana? Diem dia, nggak berani, bingungnya. Saya bilang apa? Bilang ke mamamu bahwa ini real. Udah itu aja saya mintanya. Ya. Sampai tak gitu kan ya. Ibu, kenapa kok waktu saya suruh telepon kok nggak mau telepon Master Lim? Takut kah? Atau bingung kah? Atau bagaimana? Kebanyakan main di WA aja. Padahal kalau telepon aja lama, apalagi WA. Kenapa? Pertanyaannya. Sekarang ketemu Master Lim di sini. Kan aku chat sama mamanya Raffi sama Rafa juga. Kan satu grup baby community. Iya. Cuman aku Jadi ketemu apa? jadi aku memang kepengen tuh dari Jakarta langsung ke sini Mas Rani. Iya. Nah, dia membawa anak aku langsung.
Iya, biar langsung tahu ya. Biar langsung tahu. Kan Master juga suruh tanya dulu ke Raffi Rafa. Aku udah sempat chatting WA juga ke mereka gitu kan. Jadi aku yakin aku ngomong anak aku kesini. Nah, enggak cuman waktu itu di WA ibu saya suruh telepon aja untuk menjelaskan. Agaknya susah banget. Kayak super sibuk atau gimana nggak telepon WA. Oh, waktu ya Master WA aku tuh lagi di kantor. Aku emang kan lagi kerja. Jadi hitungannya gini, kalau Master itu lebih suka telepon. Kalau WA ini wong telepon aja lama, apalagi WA balesinnya. Nah, kalau Master suruh WA tuh paling males. Ya. Makanya kadang pakai voice note. Ya, langsung pencet ngomong dah. Betul nggak? Saya kasih gitu, Kak. Males saya nulis ngetik-ngetik gitu ya. Nah. Kenapa? Takutnya by WA ini miskomunikasi, salah komunikasi. Jadi kalau ngomong gini kan jelas gitu ya. Begitu ibu ngomong sudah di laser, aduh, kata pertama yang keluar itu. Kenapa? Betul ya? Kata yang pertama kali keluar itu kan. Kenapa? Saya masih ingat betul. Kenapa? Karena itu langsung pecah artinya. Kalau dibilang tunggu aja ya tunggu aja. Kenapa? Kalau andai kata bisa enggak katanya. Iya ya. Lah kok enak aja bilang tunggu aja. Nah, ini sudah ibaratnya Jadi bubur. Nah, jadikan bubur ayam. Ya. Masih bisa diolah di sini ya. Setidaknya itu. Ya. Kasarannya gitulah ya. Daripada bubur basi, buang. Makanya mudah-mudahan ya ini tidak terjadi pada anaknya orang-orang lain. Ya. Makanya ibu di grup baby community ibu sebar videonya ini, bila perlu ibu rekam. Ya. Kasih tahu tuh orang bebal, orang-orang yang mau aduh, kenapa ya saya bilang bebal? Ya, adminnya itu saya bilang orang bebal, kenapa? Tahu ya adminnya itu siapa? Anaknya juga RUP betul? Saya bilang bebal. Ya. Bebalnya itu kenapa sih? Pertama kali Raffi Rafa HP dinyalain flashnya diambil, dibilang apa? Bilang apa? Kebetulan, betul ya? Sehingga orang tua yang lain yang mau mencoba, termasuk ibu kan? Walah, iya mungkin kebetulan. Betul ya? Kedua, video yang dikirim adalah ngejar ayahnya di jalan cor-coran tanpa sandal. Dibilang dengar suara kaki. Itulah saya bilang ini orang bebal. Ya. Sehingga apa? Orang tua yang lain akhirnya apa? Mereka juga bilang, "Oh iya, mungkin dengar suara kaki." Ikut-ikutan. Kenapa? Yang ngomong ini adminnya, yang seorang yang notabene sudah punya gelar. Ya. Oke. Yang ketiga, Raffi bisa naik sepeda tanpa nubruk dan kecepatannya luar biasa, ya. Normal ya, seperti anak melihat benar-benar ya. Itu kalau orang buta bisa nggak seperti itu? Akhirnya apa? Sepasang suami istri perawat dari Kediri datang ke sini jam 5 sore. Ya, habis pulang kerja langsung ke sini. Terus berobat online. Ya. Itulah. Yang lainnya mana? Diem aja. Ibu pun masih ragu, betul. Kenapa? Anak saya udah keluar biaya banyak, Master. Di laser apa? Iya kan? Nggak sedikit kan? Iya. Bukan BPJS kan? Bukan. Iya. Sekarang jadinya gini bagaimana? Bukan masalah uang, Bu. Masalah sudah jadi seperti ini bagaimana? Diganti bola mata pun nggak bisa. Seorang ibu, saya yakin ibu rela mendonorkan matanya untuk anaknya melihat. Betul nggak? Tapi apa daya, didonor mata pun nggak bisa. Saya yakin setiap seorang ibu rela matanya didonorkan ke anaknya, rela ibunya yang nggak melihat untuk anaknya bisa melihat. Betul ya, Bu? Ibunya Tian? Rela nggak? Andai kata ada cara untuk Tian bisa melihat, mata ibu diganti didonorkan ke Tian. Rela kan? Saya yakin siapa ibu itu rela. Contoh ini apa?
Marvel, rela nggak sakitnya diganti ke ibunya? Marvel kena tumor batang otak, habis di radioterapi blind, ya nggak kelihatan. Sekarang sudah mulai, ya matanya yang kanan itu awalnya nutup, sekarang sudah mulai buka, ya hari ini ya bukanya. Ya. Nah kalau mau lihat Marvel yang dulunya sebelum di radioterapi di sini barengan Akila, kondisinya jauh lebih sehat dari ini. Setelah di radioterapi drop, betul, tahu barengan ya? Enggak. Akila aja. Oh enggak pernah lihat Marvel. Lihatnya di statusnya Mas. Di status ya. Oh ya. Jadi seperti itu. Boleh buka mata sudah? Ya. Oke, Satsukinya dihabiskan. Ya, jadi seperti itu. Makanya kasih tahu dong di komunitas, kasih tahu dong di grup WA, kasih tahu dong di Facebook bahwa yang namanya glukoma, ROP diganti bola mata pun nggak bisa. Logika kok kenapa kok dilakukan operasi, dilakukan laser, dilakukan injek? Ya. Nah kalau ke Master Lim kok bisa? Ya kan tahu caranya. Kalau tahu caranya kan ya bisa. Betul nggak? Medianya pun tidak untuk dijual bebas. Kalau bukan pasien jangan harap bisa punya. Karena tujuannya bukan jual beli, bukan nyari keuntungan, cuan-cuanan ya kalau orang bilang ya Ibu ya, cuan-cuanan ya. Ya. Oh diobatin aja nggak boleh bayar. Ya. Nah. Satu botol tetes Master Lim ini bisa ngobatin di sini untuk 50 orang. Ya. Atau kalau dipakai sendiri bisa untuk 50 kali. Nah, contoh kayak ibu dari Jakarta, saya suruh datang seminggu sekali aja, nggak usah seminggu 2 kali. Sanggup nggak kira-kira? Enggak kan? Sanggup pun biayanya juga sudah puluhan juta, betul nggak? Nah, naik kereta berapa ibu saya tanya? 300.000, 500, PP berapa? 3 juta. Hah? 3 juta kalau 3 orang berarti. Kami kan bertiga, itu 1,5 juta pulang pergi 3 juta. Oh ini kena juga? Enggak, saya mamanya. Enggak, ini anak antri. 3 juta siapa aja? Ada suami saya. Oh, suaminya. Lagi WFH di hotel. Oh, 3 juta. Atau satu orang aja bawa anaknya lah 1 juta lah PP ya. Kalikan 50 kali ke sini sudah 50 juta, betul nggak? Iya. Bener di sini nggak boleh bayar. Tapi transportnya ya bayar ya. Nah kalau punya sendiri hemat berapa? 40 juta lebih, 46. Itu loh. Jadi kalau sampai ada yang bilang Mas Lim jualan obat, ayo ketemu sama saya. Kemarin ada yang bilang di FB dibilang bakul obat, tak kejar sama saya, telepon sampai ngangkat. Akhirnya apa? Atas dasar apa kamu bilang Mas Lim bakul obat? Guyon katanya. Loh, guyon Anda ini tidak pada tempatnya. Di FB dibaca ratusan orang. Akhirnya minta maaf. Minta maaf dihapus sama adminnya. Gila nggak adminnya itu? Akhirnya saya keluar dari grup itu. Ablasio dan Flotter. Ya kok ya? Tahu ya? Eko kena ablasio. Ya. Saya keluar dari grupnya itu. Tapi masih ada orang-orang yang merekomendasikan Master Lim. Akhirnya yang kesini ya udah. Terima kesembuhan kayak Eko. Betul kayak? Yang nggak kesini udah. Jalani sendiri operasi dan sebagainya dah. Itulah ya, saya jengkel sama adminnya itu ya, sampai saya telepon adminnya itu, Bapak kenapa kok marahin saya loh, Bapak orang minta maaf kok dihapus. Jadi Bapak tidak netral loh, kan saya udah bilang 15 menit kalau nggak ada saya hapus. Nah, saya bisa apa Bapak adminnya, saya dikeluarkan dari grup aja bisa. Saya bilang gitu kan, biar saya yang keluar ya. Ada orang testimoni sembuh dari ablasi, contoh kayak Eko ya, kemarin Bu Nasib ya. Saya masukkan Facebook, dibilang apa? Admin mana admin? Ini hoax, spam, promosi dan sebagainya. Loh, orang berbagi kesembuhan dibilang seperti itu. Akhirnya apa? Ada pasien saya yang pernah berobat ke sini tangkar sama dia. Bahkan orang yang tidak pernah berobat pun bela. Justru Mas, ini sudah ibaratnya membuat kita ini ada semangat bahwa masih bisa sembuh. Kalau Mas nggak suka lewatin aja. Tapi ini spam, ini hoax dan sebagainya. Ya sudah.
Nah, daripada rame saya yang keluar dah. Wong juga nggak penting, buat apa saya di sana. Betul nggak? Wong pasien gitu, ibu tahu sendiri. Penuh nggak ini? Penuh. Ya toh? Iya. Ada sampai di luar. Betul ya? Pernah ada yang lihat saya ngobatin di luar? Eko pernah dapat bagian di luar juga? Ya? Ada yang pernah saya obatin di luar? Marvel ya? Nggak dapat tempat. Datangnya terlambat, penuh ya. Ya? Makanya saya berencana dalam 2 tahun lagi pensiun. 2-3 tahun lagi lah paling lama. Ya, jadi jangan cari Mas Lim lagi. 2-3 tahun lagi dipastikan Mas Lim pensiun. Kalau sampai ada yang bilang, kenapa Mas Lim? Jangan tanya kenapa. Targetnya udah terpenuhi. Tuhan, waktunya saya istirahat, saya berhenti, ngobatin, menghabiskan sisa hidup saya untuk menikmati hidup saya. Tanpa ada hujatan. Ngobatin orang nggak boleh bayar gini dihujat katanya bakul obat. Ya, biasa, nggak semua orang suka, ya. Terutama orang-orang yang mata pencariannya hilang. Betul nggak? Dalam mengobati ini bedakan mana profesi, mana mata pencarian, mana menolong. Ini pakai lagi ya? Ini mau pembuka. Ya, ingat ya, beda tipis ya. Mau pembuka tuh ya, Mas, Bismillahirrahmanirrahim, Mas. Oke. Kalau sudah seperti anaknya ibu ini, Bismillahirrahmanirrahim. sudah di laser, habis gitu angkat tangan, terus siapa yang mau nolong? Kalau bukan Mas Lim. Ya Allah, iya. Belum Bu, memang satu aja ini belum ibu ke susu. Perih. Justru kalau anaknya nangis, ibu bersyukur. Kenapa? Sarafnya masih nyambung. Walaupun sudah dibilang lepas, putus, ya. Tian ini awal-awal nggak nangis, Bu, ya. Tanya ibunya. Bahkan pasien saya namanya Pak Hari yang sudah berobat ke Penang, Singapura, ya, Malaysia, Surabaya sudah nggak terhitung, sudah diinjek puluhan kali. Belum. Ibu bukaan gini aja. Ibunya boleh bantu. Jadi ini diangkat ke sini. Dibuka. Atasnya. Buka. Iya, buka. Kurang. Pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dah. Oke, dah. Ya. Kalau nggak perih, saya yang angkat tangan. Ya. Berarti memang benar-benar putus. Aduh, kurang. Udah. Ini jamurnya putihnya udah mulai tipis tuh, Pak. Iya. Bapak ini matanya ada jamurnya, katanya putih. Nah, sekarang udah mulai tipis. Ini datang ke berapa, Pak? 3. Baru 3 kali ya. Ini Tian. Ibu kalau mau lihat matanya Tian. Coba center boleh. Ya, coba di center. Ini malah putihnya membesar, dulunya putih semua ibu. Ya, ini sekarang sudah mulai ada hitamnya. Oh, tadinya hitamnya nggak ada. Nggak ada, salah penanganan, salah obat. Dikasih obat. Nah, merem. Matanya nggak mengecil, nggak masuk. Dulu besar sebelah. Ini kan sudah mulai kapan? Anak aku tuh mulai suka kayak megang mata gitu. Oh iya, pasti. Anak Eropa itu pasti gitu. Tian ini saya tangani kapan? Oktober. Sudah berapa kali Bu saya tangani di sini. Awalnya ya di center aja nggak tembus, nggak lihat ya. Oh belum. Nggak. Nah itu loh. Ya, lihat nih. Master Lim ngobati nggak boleh bayar, pasiennya yang gondok ya, repot toh ya. Nah kalau kena yang kemarin Cik Giok cerita sudah ratusan juta, tanya dimarahin ya, betul nggak? Loh, iya kan? Saya ini sudah senior, marah dia. Loh, sudah bayar habis ratusan juta, tanya dimarahin.
Ini aja telat netes, pasiennya gondok. Kan repot. Itu loh. Guyon-guyon ya, biar nggak tegang ya. Kira-kira kayak pengobatan itu kok tegang banget ya. Enggak, di sini nyantai. Ya. Sini kita bicara by fakta, apa adanya, cari solusi, jalan keluarnya supaya apa? Supaya semua dapat sembuh. Ya. Nah, terus jangan lupa kalau sudah sembuh ini jangan diem aja. Kesembuhan jangan diambil sendiri. Kalau mau lebih cepat kayak Pak Halim, kayak Pak siapa? Siapa itu? Lali jenenge yang Sidoarjo siapa? Pak Agus ya. Tetangganya diajak, ceritanya kemana-mana, ya. Akhirnya apa? Cepat kesembuhannya. Tapi ada beberapa yang sembuh diambil sendiri, diem aja. Yang ini ibu ini tahu, ya. Waduh, Mas Lim targetnya 250.000 orang. Kalau saya bilang ke orang-orang, kan kuotanya berkurang. Akhirnya saya diem aja lah. Yang penting istri saya sama kakaknya sembuh, ya. Sama saya juga ikut berobat ya, 3 orang. Apa yang terjadi? Stroke. Yang nganter sampai hari ini nggak bisa kesini. Loh, yang salah siapa, Bu? Padahal orangnya sehat-sehat aja, malah nggak bisa berobat. Itu loh. Aneh kan, tapi nyata. Maunya diem-diem aja supaya disimpan. Nah, makanya yang itu yang Bapak itu hati-hati, Pak ya. Yang jamuran itu katanya. Hati-hati, Pak. Kalau cuman egois, mementingkan diri sendiri, nggak pernah cerita, nggak pernah apa, ya, bisa-bisa berhenti. Ada aja halangannya kalau mau ke sini. Ya. Kenapa? Sekali lagi saya bilang ya, nasi yang ini, nasi yang Satsuki, susu nggak mau. Yang kedua lebih perih dia, nangisnya kayak gini. Bagus berarti, ya. Ibaratnya saraf kabel tuh masih nyambung, ya. Ya, saya bilang mana sampai mana sih? Iya. Jangan sampai ada aja halangannya ke sini ya. Cerita. Karena ini bukan medis, ini bukan magic. Ini adalah kesembuhan dari berbagi. Saya sendiri awal mula bisa seperti ini karena saya dari sakit dulu. Dan saya bilang inilah sakit yang membawa berkat. Dimana begitu saya sembuh, saya bisa ngobatin target saya 250.000 orang. Sementara baru 50.000 orang. Ya, masih kurang 200.000 orang. Dan nanti dipercepat dengan adanya pemilu, pengobatan massal. Lihat YouTube saya 3 tahun yang lalu. Banyak caleg yang gandeng saya untuk mendapatkan simpati, ya, suara dari mana? Dikasih mata terang, bukan dikasih uang, bukan kasih sembako. Kalau dikasih sembuh anaknya ibu, otomatis bapak sama ibu milih nggak? Milih lah. Termasuk mbahnya, milih. Betul nggak? Daripada 1 orang 100.000, 1 juta 1 orang aja nggak akan milih. Belum tentu milih, betul ya? Nah, tapi kasih sembuh, 1 keluarga milih. Bahkan kalau nanti janjinya apa? Kalau sudah terpilih, diadakan lagi 2 periode pasti. Pasti ya. Karena apa? Dia pakai dana APBD daerah untuk menyalurkan kesehatan masyarakat. Bukan untuk lain-lain, ya. Seperti saya bilang kemarin ya. Sesuatu proyek yang nggak ada gunanya itu buat apa gitu. Ya. Akhirnya dicabut lagi tuh. Ingat nggak? Pernah tahu nggak proyek di Jakarta? Apa itu yang mubazir? Naruh pohon di tengah jalan. Loh, yang orang Jakarta nggak tahu. Pohon plastik ditanam di pinggir jalan. Ibu tahu ya? Oh, tahu gitu loh. Terus akhirnya cabut lagi kan? Itu berapa puluh miliar itu yang dihabiskan. Mubazir kan? Kalau itu diberikan untuk kesehatan masyarakat yang kurang mampu, diberikan kesehatan yang benar-benar bermanfaat, yang notabene real langsung kelihatan hasilnya. Apa enggak 2 periode itu? Ya, kalau ada 3 deh, tapi diprotes sekarang. Ya, ini aja wacana 3 sudah demo, ya. Paling enggak 2 lah. Jadi sudah pasti kepilih 2 periode kalau memang dia amanah loh ya. Kalau nggak amanah ya nggak tahu ya.
cuman janji kosong angin surga biasanya kan gitu kan ya. Waktu sebelum kepilih angin surga, begitu surganya hilang tinggal anginnya. Cuman lewat aja ya. Namanya angin kan cuman lewat kayak gini ya, terus. Ya. Nah, makanya cari yang amanah ya. Makanya nanti yang gandeng Mas Lim pun Mas Lim akan tanya visi misi dan sebagainya. Enggak asal dia gandeng aja Mas Lim mau. Takutnya apa? Orang yang salah dipilih malah tambah bubrah tambah. Ya. Jadi kalau yang amanah, yang punya visi misi, ayo gandeng Mas Lim, saya jamin kepilih. Saya garansi. Kalau nggak kepilih bagaimana Mas Lim? Nggak usah dibayar. Mas Lim suka kok nolong orang. Ya. Kalau kepilih bagaimana? Adakan lagi. Pakai APBD daerah yang nganggur sekian triliun, sekian miliar gitu yang nganggur itu. Ya kan? Betul kan? APBD daerah gede loh ya. Pajak pendapatan daerah itu ya. Tapi digunakan ya kurang tepat lah. Ya. Bukan ya. Ya memang nggak ada ya. Mereka sudah pakai BPJS ya sudah. Nggak ada yang kayak gini. Bu Endang, operasi pakai BPJS ya Bu ya? Iya. Pakai BPJS. Hasilnya bagaimana? Gagal, nggak kelihatan. 12 hari blind. Sekarang ke Mas Lim sudah mulai ada perbaikan, ya, ada perubahan walaupun sedikit-sedikit. Karena apa? Sudah dioperasi. Yang satunya katarak belum dioperasi. Saya habis operasi katarak tapi sudah pakai kacamata. Kenapa? Nggak tahu dari rumah sakit ini. Kalau nggak pakai gimana Ibu rasanya? Mungkin nggak ngeliat buram. Buram. Wah. Buram. Itu baru berapa lama? Dari berapa tahun ya? Ada 4 tahunan lah. 4 tahun. Bayar apa BPJS? Bayar. Nah. Bayar cash. Kalau bayar Bu, dikasih yang agak bagus punya Amerika atau Jerman. Jadi masih bertahan di atas ya di atas 5 tahun, di bawah 10 tahun lah ya. Kalau yang ini BPJS. Yang BPJS yang ibaratnya wah gak enak ngomongnya ini masuk YouTube Mas Lim ya. Ya tahu lah kalau nggak bayar kan yang murah Bu. Ya bukan nggak bayar, iurannya juga bayar Bu. Bayar iya, setiap bulan bayar. Makanya ini supaya nggak apa-apa lah. Mau pihak protes ya nggak apa-apa, tapi itu kenyataan mau saya kan intinya gini loh. Kalau orang yang mampu walaupun dia punya BPJS mending bayar dah. Bayar cash. Oh iya, walaupun dia punya BPJS, tapi kalau untuk mata, ibaratnya kalau saya umpamakan di dalam bahasa awam, Bapak perbaiki motor, ya, pakai karburator, ya, ini anggaplah yang cara kuno ya. Pilih yang ori. Kalau Bapak nggak punya uang, ya, otomatis karburatornya yang KW. Begitu rusak, ganti lagi. Tapi kalau mata sudah dioperasi sekali seumur hidup. Begitu nggak lihat nggak bisa operasi lagi. Makanya pakai yang paling bagus. Ya. Ketawa. Ya. Jadi seperti itu ya. Ini bukan spare partnya motor ya. Jadi kalau untuk mata adalah jendela dunia. Jadi kalau andai kata walaupun punya BPJS mau operasi minta yang terbaik, usahakan dananya. Kenapa? Karena begitu mancep jebret sudah nggak bisa diapa-apain, robek aja nggak bisa diambil, dijahit ya, nggak bisa model kayak bongkar pasang gitu ya. Begitu nempel udah permanen dah, kayak apa lem lem besi udah nempel udah permanen, diambil bekas semua, rusak semua. Saya dulu kalau mau dioperasi lagi mau diambil, enggak mau. Ya, satunya udah gagal, satunya suruh operasi kan kok bagus. Enggak, yang kanan ini juga mau dioperasi. Oh, mau diambil lagi? Iya, diambil lagi. Loh, bisa lah. Tapi saya enggak mau. Loh, coba mau. Iya. Loh, coba kalau bisa. Nggak bisa. Tapi kan gini nanti tambah enggak karu-karuan kan. Ya. Tuh mas. Nah, ini ibaratnya sebenarnya YouTube Mas Lim off the record, tapi saya nggak mau ini ada jadi masalah, saya pause dulu. Tian ketawa ya, Tian ketawa ketemu cewek,
Hei. Ini none Jakarta nih. Lian. Lian, Udah? Oke. Sudah selesai? Apa Ibu? Ya? Selesai ya? Tinggal adiknya kurang sekali ya. Tes ketiga ya. Tadi yang kedua nangis, yang ketiga dipastikan lebih perih lagi. Lebih perih. Jadi yang pertama nggak terlalu, yang kedua perih, yang ketiga lebih perih. Nah, bisa sama dengan yang kedua atau yang lebih perih lagi. Kalau lebih perih lagi ya bersyukur, berarti perbaikannya semakin bagus. Iya, sama-sama. Iya. Nah, jadi seperti ini Bu, yang baru tahu ya, Ibu yang baru datang. Mas Lim nggak pernah buka praktek, apalagi jualan obat. Selama pulang tidak membawa apa-apa ya, tinggal pulang seperti ini. Nah, kalau beli ada yang bawa pulang ya, itu yang baru diganti. Seperti itu prosedurnya ya. Ini real no edit no sensor. Nah, ini ya. Nah, mau berapa botol Ibu? 1 dus. Oh ya. Sebentar ya.